Halo, Shalom EPCC. Shalom semua, selamat beribadah bersama-sama dengan semua jemaat-jemaat saudaraku di rumah dan juga dengan kita semua para pemimpin. Kami sangat bersyukur karena kita dapat merayakan Hari Malaysia, saudara. Puji Tuhan, tanggal 16 hari bulan September. Dan hari ini kita mengingati akan apa yang Tuhan telah lakukan buat Malaysia, di mana Sabah, Sarawak dan juga Singapura dan Semenanjung Malaysia masuk dalam satu persekutuan. Dan kita tahu Singapura keluar, tetapi persekutuan Malaysia 1963 yaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung tetap bersama di dalam persekutuan ini. Saudara, puji Tuhan, hari ini saya mengalu-alukan kedatangan saudara semua di dalam ibadah kita. Dan saya pasti saudara akan diberkati, dan saya pasti saudara akan dilayani dengan pujian penyembahan, firman, dan semua lagi kesaksian yang hebat yang menunggu saudara. Mari kita berdoa dan kita terima berkat Tuhan sebelum kita masuk dalam ibadah. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk Malaysia. Terima kasih Tuhan telah membawa Tuhan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Tuhan menjadi suatu entiti, suatu persekutuan Malaysia yang kuat. Dan kami terus mendoakan kerukunan, kesatuan dan juga Tuhan kasih tetap terpelihara Tuhan di dalam persekutuan ini Bapa. Kami juga berdoa untuk semua jemaat yang beribadah pagi hari ini. Ada lawatan, ada jamahan dan ada sukacita Tuhan. Dan juga sambil kami menyembah, menerima firman, mendengar kesaksian, akan ada kesembuhan dalam tubuh, akan terjadi ledakan mujizat yang luar biasa yang menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, saya sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari saudara kita tepuk tangan dan sambut tim worship yang akan membawa kita semua dalam pujian penyembahan. Shalom jemaat Tuhan. Bagi Anda yang bersama dengan kami secara onsite maupun yang live streaming bersama dengan kami, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau terus memuji Tuhan, amin. Kita mau meninggikan Allah kita yang ajaib. Yes, Engkau yang ajaib Tuhan. Tuhan. Hey, yeah. We want to worship you, Lord. We want to praise your name. Katakan, tak terbayang kebesarmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau mega bagiku. Seluruh jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan ku rencanamu Tuhan. Amin. Raja atasku hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita, mari melompat untuk Tuhan. Katakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Raja mulia. Lebih keras lagi, ayo. Tak terbayang kebesarmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau mega bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Yes Lord. Atasku. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa.
kemenangan kami. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Yes Lord, yes Lord. Dalam apa jua keadaan kami Tuhan, dalam kesesakan kami, dalam kesukaran kami pasti menang. Karena kami ada Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Yes Lord. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Mari jemaat di BCC, semua katakan Ajaib Kau Tuhan, yes. agung dan perkasa. Dia sumber kemenangan kita, Kau amin. sumber kemenanganku, Haleluya. layak berkuasa, Amin. menderita selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenangan. Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan Raja mulia. Dia Raja mulia. Jemaat Tuhan, kita mau terus bersuka cita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau katakan glory, glory, haleluya. Karena di dalam Dia kita ada kemenangan. Amin. Yang bersuka cita, siap untuk menari untuk Tuhan. Haleluya, katakan bersama. Glory, haleluya. Lebih dahsyat lagi, come on. Glory, haleluya. Lebih keras lagi. Glory, haleluya. Yeah, yeah. Haleluya. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Boleh lebih keras lagi, ayo, come on. Katakan. Glory, haleluya. Yes, Lord. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Engkau jalan kebenaran kami. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yes. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dong, katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran Amin. dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Yes, Lord. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari deklarasi kemenangan di dalam Tuhan, katakan. Glory, haleluya, yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari deklarasi bersama-sama, katakan. Glory, haleluya. Lebih dahsyat lagi, Glory, karena kita ada haleluya. kemenangan. Glory,
Dalam kesesakan kami Tuhan, dalam Engkau kami ada kemenangan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi ayo, glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yeah. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Yes. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam Engkau Tuhan, Di dalam namanya ada keselamatan. Dalam Tuhan ada keselamatan, amin. Yang kekal. Yeah. Yang paling dahsyat untuk Tuhan kita. Sorak-sorai untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa jua keadaan kami Tuhan. Senang maupun kami dalam kesukaran. Kami tidak mau berada dalam kedukaan. Karena dalam Engkau pasti ada kemenangan. Karena kami mau terus percaya Tuhan. Yes. Mari kita siap sedia. Angkat hatimu. Angkat hati. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu. Amin. Amin. Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes Lord. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau terus percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Mari jemaat IBCC, angkat suaramu katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Kami percaya, ku percaya. Yes Lord, yes Lord. Kami percaya akan kuasa-Mu. Lebih dahsyat lagi, katakan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti Isi hati kami. Sebab kemuliaan-Mu Tuhan. kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami mau tetap percaya. Aku Kami mau tetap percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib. Yes Lord. Dalam kehidupanku. Ku mau berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Katakan ku percaya. Ku percaya. Lebih dahsyat lagi katakan. Ku percaya janjimu ajaib. Yes Lord. Terukir dalam kehidupanku. Ku mau berserah, berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Yes Lord. Terukir dalam kehidupanku. Ku mau berserah di dalam kekuatan. Yeah. Ku percaya. Yes Lord. Yes Lord. Kami takkan gentar Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Yes Lord. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari sembah Dia. Ku percaya janjimu ajaib. Dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau Tuhan, segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau terus percaya Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia. Kami mau terus percaya. Kami mau terus percaya. Terus percaya. Karena janji-Mu terukir dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang boleh goyahkan iman kami. Karena dalam Engkau kami kan terus teguh Tuhan. Yang lemah akan pasti dikuatkan. Semua yang lemah pasti dibangkitkan Tuhan. Karena Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Yang berteriak-teriak meminta tolong kepadamu Tuhan. Engkau sentiasa mendengar doa kami. Engkau sentiasa mendengar doa kami Tuhan. Engkau yang sentiasa bersama dengan kami Tuhan. Yes Lord. Oh, Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang ajaib. Allah kami yang kuat. Allah kami yang paling dahsyat, paling hebat. Yes Lord. Kami mau terus berserah, mau terus percaya. Yes Lord. Hanya padamu Tuhan. Hanya padamu Tuhan, kami mau berserah. Terima
kasih Tuhan. Kini aku percaya, yes Lord, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kami mau berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, yes Lord. Ku kan setia sampai akhir. Katakan bersama, kini aku percaya, amin. Yes Lord, yes Lord. Kami mau berserah Tuhan. Hanya pada rancangan-Mu. Yeah. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari beri yang dahsyat untuk Tuhan, sorak-sorai kemuliaan yang paling dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, semua yang di rumah pada saat ini boleh berikan pujian dan juga pengagungan kepada Tuhan kita yang teramat baik. Amin. Ya, salam kembali kami ucapkan kepada semua jemaat IPCC yang sedang menonton secara live di dalam YouTube kami bersama pada pagi yang indah ini. Saudara, tentunya kami selalu merindui. Ya, kapan kita boleh bertemu kembali, tetapi biar kesabaran, sukacita, damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita secara pribadi. Amin. Ya, pada pagi hari ini ada siapa di antara kita yang pertama sekali beribadah bersama-sama melalui saluran YouTube bersama IPCC? Di sana saudara boleh mungkin mengatakan hai, nama saya ini, dan kami akan berkenalan dengan saudara, dan juga boleh scan QR code ya saudara, biar kami boleh mengenal saudara di sana ya. Untuk yang pertama sekali kami sangat menghargai saudara. Amin. Ya saudara, kita mau melihat pengumuman kita pada minggu ini, tetapi sebelumnya kita mau melihat berita daripada keluarga IPCC ya. Kita baru mendengar berita kehilangan bapa tercinta daripada saudara kita Melvin Heng, dan yaitu suaminya Ibu Teti Aritonang ya. Pada 17 September kemarin ya, Bapak meninggal karena sakit, yaitu dari Ipoh dan dibawa ke Pulau Pinang. Ya, kami seluruh gereja, para pemimpin, para penatua dan juga jemaat yang mengenal Brother Melvin ataupun Ibu Teti, mari kita berikan belasungkawa kita dan turut berduka cita kepada mereka secara pribadi. Untuk keluarga Brother Melvin, kami membawa kamu sekeluarga dalam doa kami, dan penghiburan dari Allah menjadi milik keluarga Brother ya. Amin. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Saudara,
Ayo kita mau melihat pengumuman kita pada minggu ini. Yaitu pertama sekali, yaitu untuk semua muda-mudi. Ya, kami mengingatkan untuk semua muda-mudi pada malam ini, tepatnya jam 8 malam secara Zoom. Kita akan mengadakan acara ini dengan tajuk Mengatasi Kegelisahan dan Kemurungan Semasa Pandemik. Macam-macam kemurungan kita boleh hadapi. Kemurungan gak boleh shopping, kemurungan gak boleh berpacaran mungkin. Atau apa saja kemurungan saudara, bolehlah datang di Zoom pada malam ini. Kita akan dilayani oleh Brother Vincent Lim yang didatangkan daripada Kuala Lumpur. Dan pastinya saudara yang ikut pada malam ini, ajak juga teman saudara, pasti akan pulang dengan tidak sia-sia ya. Jadi take note saudara, jangan datang sendiri, bawa teman-teman saudara ya. Yaitu untuk pengumuman muda-mudi dan juga kebaktian doa, perayaan doa. Kita akan adakan 2 bulan sekali, yaitu minggu pertama dan minggu keempat. Jadi minggu ini tepatnya yaitu 22 September jam 8.30 secara Zoom. Jadi mari saudara, musim yang sukar ini jangan lelah berdoa. Tetaplah kita tidak jemu-jemu berdoa, datang berdoa bersama-sama untuk negara, gereja dan juga diri kita. Amin. Ya, kami tunggu saudara dalam kebaktian doa kita pada Rabu ini. Dan juga saudara, ini sudah bulan 9 loh. Ya, bulan 9, bulan yang gak akan lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Gereja IPCC yang ke-24, yaitu 31 Oktober tahun 2021. Sangat cepat sekali berlalu ya, sudah masuk ke tahun ke-24, kita merayakan ulang tahun gereja ini, tetapi kita berlainan pada tahun ini. Kenapa? Kita tidak boleh langsung bertemu, tetapi kita buat secara Zoom, tepatnya 8.30 pagi pada hari Minggu itu saudara, yaitu 31 Oktober. Dan mari ajak semua teman-teman saudara, banyak sekali permainan keseronokan dan bersekutu bersetumbuh. Tentunya kita akan lakukan dalam kebaktian kita itu ya. Jadi jangan ketinggalan, ajak semua teman-teman saudara. Jadi saudara, itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Dan saudara, pada musim ini ya kan, kita mendapat satu kesaksian daripada Ibu Ulina ya kan. Mungkin saudara mengenal Ibu Sri Ulina Brupranginangin dan juga Arun Sam. Pada pagi hari ini dia akan memberikan kesaksian untuk memberkati dan juga menggalakkan kita semua ya. Saya bacakan kesaksian daripada Ibu Ulina. Saudara boleh lihat fotonya di sana di screen saudara sekarang. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Sri Ulina. Saya mempunyai 1 orang anak yaitu Arun. Kami berdua ingin menyampaikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kami semasa menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana saya telah disahkan positif COVID-19 pada tanggal 6 Ogos yang lalu. Saya harus menjalani kuarantin kendiri di rumah saya. Beberapa hari kemudian anak saya pun disahkan positif COVID-19. Penyakit ini sangat melemahkan imun dan semangat dalam tubuh kami, apalagi segala keterbatasan dan peraturan yang kami hadapi. Tapi kami di sini mau menyampaikan tentang kebaikan Tuhan dan pertolongan yang kami dapat masa itu. Di mana setelah kami berdua disahkan positif, tanpa berpikir lama, saya terus beritahu Pastor Esi dengan cepat. Pastor Esi memberitahu kepada Pastor Sam dan pihak kepemimpinan IPCC. Di mana pada malam tersebut, Pastor Ersi, Pastor Sam, Ibu Ita dan Brother Lim terus mencukupkan keperluan kesehatan yang kami perlukan. Puji Tuhan. Dalam masa kami sakit dan keterbatasan pergerakan, Tuhan telah sediakan semua yang kami perlukan tepat pada waktunya. Pada waktu ini saya sadar sepenuhnya walaupun COVID-19 ini telah membatasi kami, tetapi Tuhan sanggup membuka pintu dan menutupi semua keterbatasan kami. Kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan situasi apapun itu. Terpujilah Tuhan kita. Ia juga tak luput dari ajaran kasih karunia dari yang Pastor Sam tanamkan dalam diri semua jemaat IPCC, di mana semua penatua yang tidak berhenti mendoakan, memberikan kata-kata semangat dan juga firman Tuhan yang menguatkan. Hal ini membuat kami tetap semangat dalam menghadapi penyakit ini. Puji Tuhan saudara, kami sekarang sudah sehat dan bebas dari COVID-19. Boleh beri tepuk tangan dong? Ya. Serta kami di sini ingin mengajak
semua saudara-saudari yang mendengar kesaksian kami pada pagi ini, tetaplah dengan iman yang kita percaya Tuhan kita hebat dan dahsyat. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wow, terberkati sekali. Dan jangan lupa ikuti ibadah setiap minggu walaupun dari online. Jangan leka dengan ajaran firman Tuhan, tetapi semangat walaupun keadaan saudara tidak seperti yang kamu doakan. Sebab Tuhan selalu ada dan setia dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kami di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua orang yang telah membantu kami dalam doa waktu kami sakit. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Amin. Puji Tuhan untuk kesaksian ini saudara. Haleluya. Terima kasih Pastor Ersi dan juga Ibu Ulina dan Arun atas kesaksian yang sangat memberkati kita. Saya mau jemaat yang sembuh dari COVID ya, silakan hantar kesaksian. Karena kita lihat hari-hari ini saudara, setakat ini dalam laporan yang saya simpan, ada 42 orang yang sakit COVID yang sudah dalam semua kebaktian lah. English, Mandarin, Tamil, bahasa Vietnam, saudara. Jadi 42 orang. Puji Tuhan, 36 sudah sembuh, saudara. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan kita hanya sembuh dan kemudian kita diam-diam. Tolong kirimkan kesaksian. Saudara boleh buat kesaksian bertulis seperti tadi, atau saudara boleh merakam di dalam handphone. Ya, panggil salah seorang dari kami dan kami akan bantu saudara bagaimana membuat rakaman. Tidak susah, saudara. Kami mau dengar kesaksian saudara. Amin. Sebelum saya mengambil persembahan pemberian, saya ada beberapa pengumuman penting untuk gereja kita. Yang pertama, saudara, ini adalah tentang pembukaan gereja. Kira-kira lama sudah kita dalam kondisi begini, online, saudara. Kan, saudara? Dari bulan Mei tanggal 23, saya masih ingat, di mana di Pulau Pinang kita mula memasuki PKP. Berarti dari situ saudara gereja tutup dan sekarang hampir 5 bulan sudah kita di dalam keadaan begini. Tetapi bila gereja akan dibuka, saudara, nah, di dalam fasa kedua, Pulau Pinang di fasa kedua, hanya 50 orang dibenarkan untuk kembali beribadah di gereja. Nah, berarti 50 itu saudara, mana bolehlah kita ada begitu ramai orang. 50 yang mana saya pilih untuk ikut ke ibadah, saudara. Jadi tidak senang dan tidak mudah untuk kita mengundang pribadi tertentu untuk mengikuti kebaktiannya. Jadi kita tetap melakukan melalui online. Nah, bila Pulau Pinang masuk ke fasa ketiga. Fasa ketiga, 50% saiz gedung boleh diisi oleh jemaat. Jadi saudara mungkin sekitar 220 gitu orang jemaat boleh ikut dan kita akan kembali membuka gereja, saudara. Nah, jadi saudara bersabar dan kira-kira bila pastor kita akan masuk ke dalam fasa ketiga ini. Saya percaya dan saya pikir mungkin bulan 11, bulan November, saudara, ataupun di hujung bulan Oktober mungkin Pulau Pinang akan mula memasuki fasa ketiga. Itu bergantung juga kita semua berdoa untuk Ketua Menteri Pulau Pinang, berdoa untuk kerajaan Pulau Pinang dan juga sistem kesihatan di mana saudaraku orang yang bertanggung jawab untuk mengawal dan juga untuk memastikan semua proses persiapan yang baik supaya Pulau Pinang pulih. Jadi saudara kita mesti berdoa. Jadi doakan juga saudara, kalau bulan November kita boleh mula membuka gereja dan mungkin bulan Disember kita doalah saudara, Christmas kita semua boleh kembali bersekutu bersama-sama pada bulan Disember nanti saudara. Doakan untuk semua ini. Ada tiga hal yang saya mau katakan kepada kita semua. Bila kita membuka gereja, ada 3 K yang saya mau saudara ingat selalu. K yang pertama adalah saudara kesehatan. Kita mau pastikan semua jemaat sehat dan tetap dijaga dan dipastikan tidak ada jangkitan. Puji Tuhan kan bila kita membuka gereja dulu, saudara, tidak ada jangkitan di IPCC waktu itu. Tetap gereja berjalan dengan baik dan Tuhan melindungi kita semua.
Dan juga gereja mengambil langkah seperti memastikan saudaraku selepas setiap ibadah gedung dibersihkan. Kita ikut saudaraku SOP, penjarakan sosial, mengambil suhu badan, memakai pelitup muka. Kita akan pastikan semua ini dilakukan, yaitu keselamatan dan kesihatan jemaat saudaraku. K yang pertama, dan kita akan jaga. Kedua saudara adalah kerohanian. Kita mau juga pastikan jemaat tetap akan dan mau kembali beribadah. Saudara mengikut George Barna ya saudara, dia adalah seorang konsultan gereja. Dia berkata begini, bila kita masuk ke online service, bila kita mula beribadah bukan di gedung tapi di rumah, 33% saudaraku tidak, nah ini dengar ya, 33% jemaat tidak mengikuti ibadah di dalam online langsung. Karena mungkin banyak sebab lah saudara. Ya, banyak sebab kenapa mereka tidak ikut. Yang kedua, 32% begitu saudara, langsung. Saudaraku, mereka tidak ikut ibadah gereja lama mereka, tapi mereka melawat gereja lain. Karena kan ada banyak tayangan-tayangan kebaktian ibadah dari online itu, jadi mereka lompat-lompat melawat ibadah-ibadah lain. Hanya lebih kurang 34% jemaat saja yang setia mengikuti ibadah gereja mereka. Jadi saudaraku, peratusan yang agak rendah sekali kalau dilihat survei ini. Jadi saya mau minta saudara Bapak Ibu, kita mau pastikan kerohanian jemaat dipelihara. Dan kalau begitu jemaat mesti mau kembali. Nah, untuk jemaat mau kembali saudara, jemaat mesti rasa aman bahwa tempat yang disediakan untuk kembali beribadah selamat. Nah, sebab itu kesehatan, kerohanian, dan yang terakhir adalah kerukunan, kesatuan gereja. Saudara, banyak soalan timbul di pikiran saya bila saya bercakap tentang kerukunan. Apa hanya orang yang divaksin saja boleh dibenarkan datang ke gereja? Atau orang yang tidak divaksin juga? Macam mana pula dengan anak-anak kita semua? Banyak soalan sedang ditanya, dan saya sebagai gembala, saya sangat sedih kalau saya harus tetapkan seorang usher di bawah, di mana orang yang tak divaksin disuruh pulang kerana tidak ada tempat di sini. Saya pikir itu adalah suatu yang sangat susah. Nah, kita akan dengar apakah SOP yang ditetapkan oleh kerajaan nanti. Nah, kalau dikatakan hanya orang yang divaksin boleh datang, nah, kita akan berusaha terus berdialog dengan kerajaan untuk mencari kaedah-kaedah lain, keselamatan dan juga kesehatan yang terbaik supaya orang yang tak divaksin juga boleh kembali. Mungkin mereka harus melalui ujian COVID dulu, saudaraku, yang boleh dijalankan dengan senang di rumah kita juga. Nah, ada beberapa negara seperti di Australia, di Singapura dijalankan ujian-ujian COVID, saringan COVID ini. Jadi saudara tahukah, tadi sebelum saya masuk ke gedung untuk memimpin acara kebaktian ini, saya sendiri dan juga Pastor Alex juga, kami sendiri terpaksa membuat ujian saringan COVID supaya kami tidak menjangkiti orang lain. Kami juga, saudaraku, negatif ya. Jadi kami pastikan, kami akan pastikan kesehatan semua jemaat dipelihara. Dan sebab itu saudaraku, ini tanggungjawab kita untuk memastikan ini dijalankan dengan baik dan teratur. Jadi saudara doakan untuk hal-hal ini, kerana tidak lama lagi gereja kita akan dibuka dan kita akan memastikan jemaat kembali dengan selamat dan mereka mau beribadah di sini. Okey. So saudara, lebih lagi acara informasi yang lebih lanjut akan diberikan di masa-masa akan datang. Okey, puji Tuhan saudara. Nah saudara, seperti yang saya katakan tadi, banyak yang sakit juga di gereja kita, hampir 42, tetapi Tuhan sedang sembuhkan. Percaya bahwa Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada COVID ya. Semua orang takut C, ada 2 C orang takut. Dalam mungkin dalam bahasa Inggris senanglah, cancer C, COVID ya orang takut. Tetapi saudara, kita ada Kristus saudaraku, lebih besar saudara, yang mengatasi semua penyakit-penyakit ini. Mari kita terus beriman, percaya Tuhan akan memberkati gereja dan menjadi kesaksian terang di dunia. Lebih kita menyembah, menjaga kerohanian kita, Tuhan menjaga kita. Amin. Jadi saudaraku, mari kita siap untuk memberi. Dalam pemberian kita ada beberapa cara saudara boleh memberi. Dan di antara pemberian yang saudara sering kita
ketengahkan untuk perhatian saudara adalah yang pertama, pemberian iaitu perpuluhan, pemberian persembahan saudara. Saudara juga boleh memberi pemberian untuk misi, ya jangan lupa pemberian misi, saudara kita masih memberi. Dan kalau saudara juga melihat help COVID kan, saudara kita juga ada memberi help COVID. Nah di beberapa minggu yang berlalu termasuk hari Rabu yang lalu, kita terus menolong hospital besar Pulau Pinang. Mari kita lihat gambar yang kita telah mendermakan. Kita lihat ada kotak-kotak yang diserahkan, lebih 100 kotak minuman air. EPCC juga menyerahkan katil saudaraku, karena tidak ada katil. Terlalu sesak dan penuh para pesakit COVID sehingga katil pun kurang, ada yang duduk di kerusi dan tidur saudaraku. Juga EPCC menyerahkan katil. Lagi satu saudara, kita juga menyerahkan ini yaitu incubator. Ya, incubator, banyak anak-anak lahir di musim COVID juga, puji Tuhan. Tetapi saudaraku, banyak yang lahir mungkin awal kerana mamanya juga COVID, jadi mungkin ada komplikasi harus dilahirkan awal. Jadi saudaraku, anak itu di dalam kondisi yang berbahaya kalau tidak ada incubator. Puji Tuhan, EPCC dapat menyumbangkan satu incubator saudara. Tahu ada 7 gereja di Pulau Pinang yang bergabung dan kita menyumbangkan hampir RM350,000 dalam pemberian. 6 incubator, satu lagi saudaraku ventilator di mana saudara itu membantu pernafasan. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan menggunakan gereja-gereja di Pulau Pinang menjadi berkat di hospital besar, termasuk EPCC, dan juga pemberian saudara dalam help COVID sangat dihargai. Juga kita memberikan 100 kotak ceria. Ya, ini kotak ceria, saudara boleh lihat Pastor Logis, Pastor Ersi dengan staf dari GH. Ini untuk menceriakan, menggembirakan staf barisan depan yang melayani susah, bertungkus lemus, saudaraku. Jerih payah mereka kita mau hargai. Jadi kita memberikan 100 kotak ceria untuk membawa sukacita di hati mereka sambil mereka berbakti di sana. Jadi puji Tuhan, semua ini mampu kerana pemberian saudara, dan EPCC sangat menghargai, saya menghargai semua pemberian. Saudara masih lagi boleh terus memberi kepada help COVID. Puji Tuhan. Berikut adalah cara saudara memberi melalui cek, saudara boleh memberi melalui ATM, melalui pemberian online seperti biasa. Semua info ada di sana, dan juga Touch and Go e-wallet. Juga saudara boleh memberi dengan senang dari rumah saudara. Saudara boleh lakukan semua ini. Amin. Mari saudara, saya pimpin kita semua di dalam doa, dan selepas itu kita akan memberi. Dan selepas saya sudah berdoa juga, kita ada satu persembahan istimewa dari tim seni kreatif EPCC yang dipimpin oleh saudara Jerry. Mereka memberikan satu persembahan istimewa sempena Hari Malaysia yang kita baru merayakan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk pemberian yang kami membawa di depan-Mu. Berkati pemberian ini Bapa. Biar pemberian ini menjadi suatu persembahan yang harum dan indah dan berkenan di mata Tuhan. Berkati semua jemaat yang memberi. Bapa, terima kasih karena kesanggupan dan kerelaan pemberian ini. Begitu banyak orang diberkati. Terima kasih Bapa atas pemberian yang baik, dan juga Tuhan untuk kemurahan yang Tuhan curahkan dalam hidup kami, sehingga kami boleh menyembah Tuhan. Berkati Tuhan pemberian ini. Di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan memberkati.
us hope and a bright future. He is faithful till the end, and He is good. We are redeemed, we are restored, we are renewed, we are forgiven, we've been set free. So we lift our praises to Him, for He knows the plans He has for us, for He has the plans to prosper us, a plan to give us hope and a bright future. He is faithful till the end, and He is good. Hey, stop dwelling on the past. Don't remember all those things. He's doing something new. He's doing something new. Why don't we see that He has already begun to make a way for us, to make a way for us. Oh, He is by our side. We don't have to live in fear. Let's believe in Him. Put our trust in Him. For He knows the plans He has for us. For He has the plans to prosper us, a plan to give us hope and a bright future. He is faithful till the end, and He is good. 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 Amen. Itu juga lagu yang diciptakan oleh tim puji sembah EPCC bahasa Inggris, saudaraku. Jadi itu lagu bukan kita pinjam dari mana-mana, itu daripada EPCC. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan bagi tim seni kreatif EPCC, Jerry dan juga semua musician yang membantu menjayakan acara ini, saudara. Amin. Saudara, puji Tuhan, sekarang firman Tuhan sudah siap dimasak dengan panas-panas untuk kita semua terima hari ini. Mari saudara, kita sambut hamba Tuhan yang akan membawa firman Tuhan, tidak lain tidak bukan Pastor Alex Chong. Dan ini juga adalah hari jadi, minggu ini juga hari jadi dia, saudara. Amin. Jadi kita ada kek untuk Pastor Alex. Amin. Lalu sini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sama-sama kita nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okey. Puji Tuhan, Pastor Alex akan umurnya akan berapa Pastor sih? 38, 9? 36. Oh, 36. Okey, puji Tuhan. Haleluya, Pastor. Betul lah, tunjukkan rahsia Pastor sikit macam mana jadi muda macam ini. Mari saudara, kita arahkan tangan dan kita memberkati Pastor Alex. Oh ya, jangan lupa lilinnya. Okey, kita berdoa untuk Pastor Alex. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami serahkan Pastor Alex ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk keluarga dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Untuk semua anugerah yang dia dan Sister Chiaying dan juga Tuhan anak-anak mereka, Tuhan bawa sebagai satu keluarga yang menjadi berkat di EPCC. Kami sudah Tuhan
begitu bersyukur kepada Tuhan kerana anugerah Pastor Alex dan keluarga dia buat kami. Hari ini Tuhan, sambil Pastor Alex masuk melangkah 1 tahun lagi Tuhan di dalam hidupnya. Bapa, penambahan itu membawa juga penambahan berkat. Penambahan itu membawa penambahan kesihatan. Penambahan itu membawa penambahan pengurapan pelayanan bagi Pastor Alex dan seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Pastor Alex ke dalam tangan-Mu dan kami serahkan juga masa depan dia di dalam Kristus bagi dia dan keluarga. Pasti cerah, pasti luar biasa, pasti yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Amin. Happy birthday Pastor. Tuhan berkati. Ya, Pastor mesti potong. Mana boleh tak boleh potong. Mesti potong. Okey. Puji Tuhan. Kesianlah Pastor Alex. Masa COVID ini tak banyak jemaat pun di sini. Okey Pastor, nanti keknya Pastor boleh bawa pulang. Okey, thank you. Amen. Thank you Pastor Sam, Pastor RC, seluruh gereja IPCC, COVID tidak COVID, mereka tetap sangat berbesar hati merayakan hari jadi saya. Jadi saya sangat bersyukur. Ya, saudara-saudari berapa umur saya, tidak apalah, itu antara saya dengan Tuhan sajalah. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya semuda Pastor Sam. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat bersuka cita melihat pengumuman tadi. Wow, saya sangat berbangga menjadi sebahagian dari jemaat yang telah berani memberi di waktu COVID. Berani mengorbankan uang saudara-saudari sehingga kita mampu membeli incubator dan didermakan kepada hospital. Wow, itu satu kesaksian yang sangat luar biasa. Saya berbangga bukan kerana sombong atau rasa hebat, tapi saya sangat berbangga kerana saya tahu di waktu COVID ada banyak ketakutan, ada banyak kekhawatiran, ya, bagaimana pekerjaan, bagaimana ekonomi. Tetapi saudara-saudari tetap berani memberi. Dan bila saya lihat gambar incubator tadi, saya sangat bersuka cita. Kerana saudara-saudari pada hari-hari akan datang, akan ada orang yang miskin tetapi mungkin istrinya mengandung dan terpaksa melahirkan bayi lebih awal. Dan mereka tidak ada tempat pergi, tapi puji Tuhan di Hospital Pulau Pinang ada incubator yang siap untuk menerima baby-baby itu, dan baby-baby itu boleh dijaga dengan rapi. Dan sebahagian daripada incubator itu adalah pemberian saudara-saudari. Berikan kemuliaan pada Tuhan yang begitu pemurah, yang begitu baik sehingga kita dapat melakukan apa yang Allah pernah lakukan kepada kita, yaitu memberi yang terbaik kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus. Ya, dalam gambar itu juga ada gambar kotak ceria saudara-saudari. Saya sendiri pun tidak tahu apa yang ada di dalam kotak ceria itu. Tapi bila saya nampak kotak itu namanya kotak ceria, saya pun sudah senyum. Jadi bayangkanlah juru rawat, ya, orang-orang yang kerja di hospital, mereka menerima kotak ceria itu di tengah kepanasan, keletihan mereka menjaga pesakit COVID. Mereka terima kotak ceria itu, wow, pasti hati mereka rasa kuat, rasa teguh, rasa aman, dan berkata, ayo kami terus berjuang supaya negara pulih daripada COVID. Jadi saudara-saudari jangan takut berbuat baik, jangan takut memberi, keep it up. Saudara-saudari percaya Tuhan berikan kita kasih karunia supaya kita cukup, malah berlimpah untuk segala pekerjaan baik. Haleluya, amin. Ayo kita masuk ke dalam firman Tuhan pada hari ini. Ya, untuk semua yang menonton live melalui YouTube ataupun yang melihat recording, semoga kita diberkati pagi ini oleh firman Tuhan. Dan pada hari ini saya berikan satu firman yang bertajuk, Aku pergi dan dia datang. Ya, aku pergi dan dia datang. Jadi sama seperti tadi Pastor Sam ada di sini, Pastor RC ada di sini. Jadi mereka sudah turun dari panggung, mereka sudah pergi, dan sekarang saya datang. Jadi aku pergi dan dia datang. Dan firman ini adalah untuk satu firman tentang Roh Kudus. Saudara-saudari, kerana bulan September ini kita mau mengenal pribadi Roh Kudus, kita mau mendekati kuasanya, kita mau mengerti siapakah Roh Kudus dan kenapa Roh Kudus
diturunkan kepada kita. Kenapa kita seperti pengikut-pengikut Tuhan di Kisah Para Rasul fase pertama diminta menunggu dan kemudian Roh Kudus turun dan kuasa terjadi dalam hidup mereka. Apakah kuasa yang sama juga kita alami? Dan semoga dalam bulan September ini kita akan belajar lebih lagi tentang Roh Kudus. Nah, saya juga ingin beritahu saudara-saudari, kita bukan pilih setahun sekali mau ingatkan Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus adalah sebahagian dari hidup kita setiap hari, saudara-saudari. Dan kalau saudara-saudari rindu mau mengenal pelayanan Roh Kudus, ya pribadi Roh Kudus, EPCC juga ada kelas Alkitab. Dan bila-bila waktu bisa diajarkan kepada kamu tentang pelayanan karunia Roh Kudus, ya. Jadi walaupun bulan September ialah bulan untuk kita memilih tema untuk Roh Kudus, tetapi saudara-saudari, Roh Kudus adalah sebahagian hidup kita sepanjang hari. Ayo kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-7, ya Yohanes pasal yang ke-7 di dalam ayat yang ke-37, 38 dan 39. Ya, Yohanes pasal yang ke-7 daripada ayat 37, 38 dan 39. Nah, saya akan bacakan ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dinyatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, karena roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, saudara-saudari, sebelum saya mengupas ayat-ayat ini, saudara-saudari, saya mau memimpin saudara-saudari untuk mengerti ayat ini melalui satu kesadaran tentang suasana ataupun waktu itu. Ya, jadi ayat ini telah dikatakan oleh Yesus. Kalimat-kalimat ini telah diserukan oleh Yesus di dalam satu suasana. Ya, at a place, di satu tempat, at a time, di satu masa. Jadi bila Yesus menserukan kalimat-kalimat ini, Yesus telah menggunakan suasananya, telah menggunakan waktu itu. Dan kalau kita mengerti suasana dan waktu itu, maka kita akan lebih mengerti, kita akan mempunyai satu pengertian yang lebih jelas. Apa maksudnya ketiga-tiga ayat ini? Nah, saya bukan katakan ketiga-tiga ayat ini tidak jelas. Dia jelas kalau saudara-saudari baca di dalam saat teduh pun kamu akan mengerti. Tapi kalau kita mau benar-benar menghargainya, ya kita mau benar-benar menikmatinya, ada baik untuk kita tahu apakah lingkungan suasana pada waktu itu. Nah, saudara-saudari, beginilah kita mengenal firman Tuhan, yaitu kita tahu lingkungan dan waktu itu supaya maksud firman itu menjadi lebih jelas pada kita. Nah, saya berikan satu contoh yang mudah untuk Anda mengerti. Nah, tadi pemimpin lagu, pemimpin pujian untuk ibadah kita ialah Brother Jerry. Nah, bayangkan saudara-saudari, tiba-tiba ada satu kalimat tentang Brother Jerry yang kamu dengar. Dan kalimat itu berbunyi begini, Jerry sekarang seperti perampok. Wah, kamu dengar perkataan itu. Jerry sekarang seperti perampok. Nah, apa yang akan terjadi? Kamu akan berpikir, apa yang sudah berlaku? Adakah Jerry kekurangan uang sampai dia mau menjadi seorang perampok? Ataupun apakah Jerry part time, pagi dia mengajar di sekolah, malam dia pergi sekolah perampok. Dia belajar bagaimana menjadi perampok. Apa maksudnya perkataan itu? Jerry sekarang macam perampok. Nah, kalau kita tidak tahu suasana dan kita tidak tahu waktu perkataan itu, ayat itu, kalimat itu dikatakan, kita bisa bingung atau kita tidak menangkap maksud sebenarnya ayat itu. Tetapi kalau saya beritahu kamu bahwa ayat itu, kalimat itu disebut
bila. Yaitu pada satu hari, Jerry kan dia orang berbakat. Dia dalam drama. Dan ada satu drama tentang penyaliban Yesus. Jerry telah memain watak salah seorang pencuri. Salah seorang perampok. Dan sebelum dia naik ke pentas untuk berlakon, ada tim di belakang yang buat make up, yang pakai baju untuk dia. Dan mereka telah melakukan kerja yang begitu profesional, begitu luar biasa sehingga bila Jerry naik ke panggung, ya berlakon menjadi seorang perampok di tepi Yesus yang disalib, maka kedengaran orang kata, wah Jerry sama seperti perampok. Maksudnya apa? Perkataan itu sebenarnya adalah satu pujian, satu penghormatan kepada mereka yang di belakang yang sudah buat kerja dengan begitu baik, yang siapkan Jerry sehingga dia betul-betul kelihatan seperti perampok bila dia berlakon. Itulah kenapa kedengaran perkataan itu. Jerry sekarang macam perampok karena mereka memuji apa yang dibuat oleh tim yang buat solek dan memakai baju itu. Tapi kalau orang tidak tahu dan hanya dengar perkataan itu buta-buta, mereka akan memikirkan hal-hal yang berbeda. Mereka berkata Jerry sudah jadi macam perampok. Bukan, itu perkataan itu dikatakan pada waktu itu, di lokasi itu, di suasana itu. Karena perkataan itu mau memuji persiapan lakonan Jerry. Nah sama, kalau kita mau mengerti 37 hingga 39, kita tahu ketiga-tiga ayat ini berbicara tentang Roh Kudus. Itu tertulis dengan jelas. Tapi kalau kita mengerti suasananya, pada waktu Yesus berseru kata-kata yang begitu hebat ini, maka kita yakin Roh Kudus akan memberi kita pengertian yang sangat indah. Nah saudara-saudari di ayat 37 tertulis, bilakah ayat ini dikatakan oleh Yesus? Firman Allah berkata, hari terakhir pada kemuncak perayaan. Hari terakhir pada kemuncak perayaan. Nah kalau kamu mau tahu perayaan apa? Di ayat yang kedua, fasa 7 sudah ditulis. Hari raya orang Yahudi, yaitu nama hari raya itu, hari raya Pondok Daun. Jadi Yesus telah berserukan kalimat ini di tengah-tengah perayaan. Perayaan Pondok Daun. Dan bukan saja dia berseru di tengah-tengah perayaan, tapi dia berseru di hari yang terakhir, yaitu kemuncak pada hari yang paling penting perayaan itu, saudara-saudari. Nah, kalau kamu lihat di slide, perayaan itu dimulakan dari zaman Nabi Musa, dirayakan setiap tahun, sampai kepada waktu Yesus berada di Yerusalem, juga dirayakan seperti setiap tahun, dan sampai hari ini di Israel masih tetap dirayakan. Ini satu perayaan yang sangat penting untuk orang-orang Israel, yaitu perayaan Pondok Daun. Dan salah satu hal yang kamu akan lihat sewaktu perayaan itu, ya orang-orang Israel akan membina pondok, ya. Di luar rumah mereka, luar daripada rumah mereka di tepi jalan, mereka akan bina pondok. Dan di situ mereka tinggal, mereka makan, ya mereka merayakan perayaan Pondok Daun. Jadi ingat saudara-saudari, di waktu inilah, di kemuncak perayaan ini, Yesus telah memberikan kata-kata itu. Barang sesiapa haus, datanglah kepada aku dan minum. Barang sesiapa percaya, daripadanya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalimat ini dikatakan di kemuncak perayaan. Nah, apa yang ada dalam perayaan ini saudara-saudari? Kenapa Yesus pilih perayaan ini? Nah, karena waktu saya tidak akan memberitahu semua tentang perayaan ini. Banyak yang kita bisa belajar dari perayaan ini. Tiap-tiap satu perayaan orang Israel yang dimulakan dari zaman Musa, ada maksud dan tujuannya di dalam Yesus. Satu contoh yang mungkin saudara-saudari, pasti saudara-saudari paling mengerti ialah perayaan Paskah. Karena perayaan Paskah yaitu perayaan orang Israel yang mengingati bagaimana darah anak domba di pintu mereka telah melindungi mereka daripada penghakiman. Itu dirayakan setiap tahun. Dan kita tahu bila Yesus sebelum dia ke kayu salib,
dia juga merayakan Paskah karena dia mau beritahu seluruh dunia, memberitahu semua manusia, dialah anak domba yang kekal dan sempurna, dan kematiannya di kayu salib adalah Paskah yang paling sempurna. Jadi sama di dalam perayaan Pondok Daun ini, bila Yesus mengatakan kalimat ini, ada maksudnya juga. Nah, salah satu hal yang kita boleh belajar tentang perayaan Pondok Daun ialah ini. Perayaan Pondok Daun itu adalah perayaan yang merayakan dua perkara. Ya, dua perkara. Yang pertama, hujan. Israel adalah tanah yang sangat kering. Tapi Israel adalah tanah untuk pertanian. Ada banyak aktiviti pertanian. Mereka tanam berbagai pertanian untuk makanan, untuk perdagangan. Tetapi ia adalah satu kawasan yang kering. Dan di Israel ada 2 kali musim hujan dalam setahun. Malah dalam firman disebutkan hujan awal dan hujan akhir. Itulah maksudnya. Dan hujan awal itu seperti membasahi tanah. Melembutkan tanah supaya petani bisa menabur. Petani bisa membajak untuk mulakan pertanian. Kemudian lebih kurang setengah tahun begitu, 5-6 bulan. Datang lagi hujan yang kedua, musim hujan yang kedua. Dan waktu itu pertanian itu sudah bertumbuh. Dan hujan yang kedua inilah yang akan membuatkan pertanian itu siap untuk dituai. Jadi hujan kedua ini yang membawa sukacita yang besar kepada penduduk Israel. Karena di waktu hujan yang kedua ini, di saat mereka lihat musim hujan yang kedua sudah sampai, mereka tahu tanaman zaitun mereka akan masak, tanaman anggur mereka akan berhasil, dan mereka akan bisa menuai, dan kemudian mereka ada minyak dan juga anggur yang banyak dan dahsyat. Dan itulah maksudnya perayaan Pondok Daud, untuk merayakan hujan dan merayakan hasil pertanian. Dan mereka merayakan ini untuk 7 hari. Dengan sangat sukacita. Karena kamu tahu hujan bukan sesuatu yang kita tekan butang dia turun, saudara-saudari. Tidak begitu. Ada waktunya hujan tidak sampai. Ada waktunya hujan sampai lewat. Ada waktunya hujan terlalu awal. Tetapi pada tahun di mana hujan sampai tepat pada masanya, membuat hasil yang besar kepada orang-orang Israel. Ada minyak dan anggur yang besar. Itulah mereka bersukacita, mereka merayakan perayaan Pondok Daun. Jadi ada hujan, yang kedua ada hasil pertanian. Jadi ini waktu musim perayaan, saudara-saudari. Wah, kamu tahu lah macam kalau orang Cina itu Kongsi Pacai, tahun baru Cina ya. Oh, itulah waktu kami kecil dulu, itulah waktu kami rasa sangat kaya, saudara-saudari. Dulu-dulu ya kalau hari-hari biasa ada 50 sen dalam poket. Kalau Kongsi Pacai lepas hari yang kedua ada 20 ringgit di poket. Karena angpau sini, angpau sana. Nah, begitulah perasaan orang Israel. Wah, mereka rasa sangat kaya, mereka rasa ada hasil, mereka bersuka cita. Ya, zaitun minyaknya cukup, anggur minyaknya cukup untuk 6 bulan, 12 bulan. Ya, mereka lega dan merayakan hari Pondok Daud itu. Ya, ingat betul-betul. Kemudian bila kita kenal suasana ini, kita kembali kepada firman Yesus, kalimat Yesus, kita akan lebih mengerti apa maksudnya yang Yesus katakan tentang air yang mengalir hidup di dalam hati itu. Nah, yang ketiga dalam perayaan itu, nah saya sudah kata yang pertama merayakan hujan, yang kedua merayakan hasil yang paling ya bagus lumayan nyala minyak dan juga anggur. Yang ketiga, nah ini adalah sesuatu yang ditambah oleh orang-orang Yahudi. Ini tidak ada di dalam perjanjian lama sewaktu Musa memerintahkan supaya perayaan Pondok Daun dibuat. Ini tidak menjadi sebahagian daripada upacara itu. Tapi orang Israel sudah tambah upacara itu. Dan sekarang waktu Yesus berada di sana, ini dilakukan oleh orang-orang Israel waktu itu. Apa mereka buat? Mereka akan berarak. Mereka pergi ke satu tempat yang bernama kolam Siloam. Di situ ada kolam, itu kolam yang suci, kolam yang ajaib bagi orang-orang Israel. Mereka ambil air daripada kolam itu. Ya, imam itu akan datang ambil air dan kemudian mereka kembali berjalan ke Bait Allah dan di situ ada mezbah Allah.
dan di situ mereka tuang airnya. Ya, mereka buat begitu. Jadi mereka lakukannya selama 7 hari. Tiap-tiap hari mereka buat. Pergi kolam, ambil air, kembali kepada bait Allah di mezbah itu, mereka tuang air itu di mezbah itu. Mereka berarak dan sambil mereka buat, ya orang-orang ambil daun palmi itu, mereka lambai-lambai dengan sukacita. Nah, ada buku yang mengatakan di hari yang terakhir, yaitu di kemuncak itu, mereka buat, tapi kali ini mereka tidak ambil air. Mereka ada bejana itu, tapi bejana itu kosong. Tapi seolah-olah mereka ambil air, mereka kembali kepada mezbah, mereka tuang seolah-olah ada air, tapi tiada air. Ya, ada buku yang mengatakan ada air. Nah, itu tidak penting. Yang penting saudara-saudari ingat, sewaktu Yesus katakan kalimat ini, orang-orang Yahudi sedang sibuk buat perarakan air. Di dalam satu perayaan yang sibuk, yang sukacita, yang ada kaitan dengan hujan, yang ada kaitan dengan hasil minyak dan hasil anggur. Yesus berdiri dan mengatakan perkataan ini. Sekarang kita baca kembali dengan suasana yang kita telah lihat tadi, dan kita coba mengerti apa maksud Yesus bila dia berkata tentang Roh Kudus. Yesus kata begini, kalau seseorang itu haus, dia datang dan dia minum. Datanglah kepada aku dan minum. Dan kemudian Yesus berkata, barang sesiapa yang percaya, akan terjadi sesuatu kepada orang yang minum ini. Yaitu akan ada air yang mengalir. Aliran air yang hidup yang mengalir di dalamnya atau dari dalamnya. Wow, di tengah-tengah perayaan, bila orang sedang sibuk merayakan hujan, orang sedang sibuk merayakan hasil pertanian minyak dan anggur, orang sedang sibuk mungkin memerhati atau buat persiapan atau menunggu perarakan, mengambil air dari kolam yang ajaib, kemudian berjalan ke bait suci Allah, kemudian tuang air di situ. Kemudian bersuka cita. Ya, ada yang membaca buku Mazmur, ada yang baca macam buku Yesaya 12. Ya, bersuka cita, kamu akan menimba air dengan sukacita. Tiba-tiba di kalangan semua itu, Yesus mengatakan kata-kata ini. Apa maksudnya saudara-saudari? Ini bagi saya secara pribadi, ini adalah poin yang penting dan asas tentang Roh Kudus. Kalau kita benar-benar kita kata Roh Kudus, saya mau mengenal, saya mau dipenuhi, saya mau terima pribadi Roh Kudus. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Di tengah-tengah orang sibuk buat perarakan, di tengah-tengah orang sibuk buat upacara, di tengah-tengah orang merayakan hujan, air daripada langit ke bumi. Yesus berkata begini, siapa yang haus, datang minum. Siapa yang haus, datang minum. Setahu saya perbuatan haus dan kemudian minum itu sesuatu yang kita buat setiap hari. Kalau bukan 10 kali, 8 kali. Daripada kita bangun sampai kita tidur. Di saat tekak kita rasa haus, kita mencari air, kita minum. No big deal. Ya, kalau orang Australia dia kata no drama, saudara-saudari. Enggak perlu drama-drama. Dalam keluarga saya enggak ada drama. Bila saya haus saya kata, Caing, iya, aku mau minum. Kalau aku kata begini, Caing akan jerit balik. Minumlah kau, apa masalah kau? Enggak ada air ke rumah kita. No drama, saudara-saudari. Kalau tekak, haus, turun sendiri, ambil air dan minum. Bayangkan saudara-saudari di tengah-tengah orang sibuk. Wah, mau berarak, ambil air, yang mau merayakan hari hujan. Yesus kata begini, siapa yang haus? Dia berseru kan di dalam ayat 37. Siapa yang haus? Datanglah kepadaku. Barang sesiapa yang percaya, diminum. Hal-hal yang kita buat setiap hari. Dan disinilah saya rasa ramai orang kadang-kadang bingung tentang Roh Kudus. Termasuk saya juga.
Nah, pengalaman awal saya dengan pribadi Roh Kudus sama seperti ramai orang. Bagi saya Roh Kudus itu lebih gaib dari ajaib. Kita hari ini mungkin nyanyikan lagu Roh Kudus ajaib. Tapi pada mula-mula bila kita kenal tentang Roh Kudus, dia lebih gaib dari ajaib. Ini saya Google, ada satu buku. Wah, namanya Gaib. Melangkah ke alam gaib. Wah, macam orang mau terima Roh Kudus, dia ingat, aduh, malam ini aku melangkah ke alam gaib. Ya, saya membuka hati saya pada pelayanan Roh Kudus di gereja di mana saya terima Tuhan Yesus. Itu bukan gereja pertama yang saya masuk. Ya, saya pernah masuk gereja-gereja lain, tapi waktu itu saya ikut ibadah saja tapi tidak terima, tidak yakin kepada keselamatan yang diberikan oleh Yesus di kayu salib. Hanya di gereja itulah di mana saya dengar Injil, puji Tuhan, hati saya dibuka, pintu saya diketuk, saya buka, dan saya terima Tuhan Yesus. Dan di gereja yang samalah saya mulai mengenal pelayanan Roh Kudus. Saudara-saudari tidak senang. Kenapa? Sebab bila saya masuk ibadah itu, lagunya best, khotbahnya best, wah fellowshipnya best, kelompok kecil, kelompok besar, semua ada. Mereka sangat rapat gereja itu. Cuma satu saja yang tak best. Bila mereka mula berbahasa roh. Bila mereka mula berbahasa roh, saya mula stres. Saya punya bulu di belakang tengkuk mula berdiri karena saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya kata ini orang ini sudah apa? Kerasukan. Dan saya pernah tanya seorang teman saya yang dari gereja lain. Dia sudah Kristen lama dari saya dan saya tanya pendapat dia. Saya kata, kamu kan Kristen, kamu kan sudah baca Alkitab lama sekali. Boleh beritahu saya Kak, apa pendapat kamu? Dan sangat lucu sekali dia beritahu saya begini. Kamu gembira di gereja itu? Saya kata saya sangat gembira. Kamu rasa kasih Yesus di gereja itu? Saya rasa saya sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Lalu dia tanya saya, apalagi lu mau? Nah, saya berdiam. Dia kata yang lain-lain kau jangan pikir banyak. Kau join saja gereja itu. Puji Tuhan untuk kawan begini. Jadi saya ikut saja gereja itu. Alam gaib buat saya. Kemudian ada seorang teman saya, dia pula ceritakan Roh Kudus itu dengan cara yang sangat paranormal. Cara dia beri cerita macam kalau Roh Kudus hadir, suasana jadi lain, dia kata. Oh, ini membuat saya sangat cemas, saudara-saudari. Suasana apa yang jadi lain? Kemudian makin lama kita menjadi seorang Kristen, mata kita lihat, makin banyak pengalaman kita ada. Ada sebuah gereja, bila saya datang ke Pineng, saya ikut gereja itu. Hampir setiap bulan ada pembicara dari luar negara. Ya gereja besar itu. Dan pembicara itu semuanya hebat-hebat saudara-saudari. Ada satu, dia ada karunia penyembuhan. Tiap-tiap kali dia buat karunia penyembuhan, tangannya bisa berputar-putar begini. Dia akan berdiri, tangannya berputar-putar begini. Wow, saudara itu. Wow, dia putar-putar lagi tangan dia. Itu. Macam saya lihat tangan dia, lebih hebat putarannya, lebih kuat urapannya saudara-saudari. Nah, itulah bagi saya Roh Kudus. Dan kemudian saya dengar satu kesaksian yang sangat lucu sekali dari kawan saya. Kawan saya sangat rindu untuk menjadi seorang pastor. Dia sangat rindu untuk diurapi oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jadi dia ceritakan kepada saya, satu hari di Kuala Lumpur ada satu konferensi. Dan bapak pendetanya Benny Hinn, saudara-saudari. Benny Hinn kalau tahun 90-an, kalau bicara tentang Roh Kudus, urapan Roh Kudus, he's the man, saudara-saudari. Ramai hamba Tuhan mau beli buku, mau dengar khotbah Benny Hinn, saudara-saudari. Jadi kawan saya ikutlah, dia kata. Ternyata lah waktu pelayanan, Benny Hinn buat pelayanan Roh Kudus, penuh member depan, gak ada bisa mendekati. Lalu Benny Hinn sudah ambil itu minyak. Ya, baling-baling minyak itu. Wow, luar biasa. Minyak Roh Kudus, ya minyak urapan. Dan kawan saya berkata, waktu itu dia berdiri di belakang. Dia pun mau ke depan berebut-rebut. Tapi ada macam satu suara berbicara kepadanya. Tidak payah berebut. Kalau saya mau mengurapi kau, di mana-mana saja kau akan dapat diurapi. Jadi dia tunggu di belakang. Waktu dia tunggu di belakang, dia ceritakan, tiba-tiba ada satu tetesan minyak terbang. Macam misal. Dia nampak dari jauh. Minyak dari depan lah yang dibuang begitu. Dari jauh kena kepalanya. Toing. Dan kemudian dia tersungkur. Jadi bila orang-orang begini ceritakan tentang saya Roh Kudus, yang saya pikir
Ini sangat paranormal. Ini bukan untuk orang normal. Saya orang normal saja. Ini macam dalam gambar Google. Asosiasi Paranormal Dayak. Saya tidak tahu lah kalau Pastor Harry sebagian daripada asosiasi ini. Asosiasi paranormal. Tetapi puji Tuhan. Bila Yesus memperkenalkan Roh Kudus. Tidak ada yang gaib. Hanya ajaib. Ada amin? Tidak ada yang paranormal. Normal saja. Karena Yesus berkata di tengah-tengah orang sibuk buat perayaan, hujanlah, minyaklah, anggurlah, ambil air dari kolamlah, beraraklah ke mezbah, tuang di situ. Yesus kata begini, oi, barang sesiapa haus, datanglah kepada aku, percaya dan minumlah. Dan daripada hatinya, di dalam itu, dari situ, akan mengalir air kehidupan. Jadi saudara-saudari, Roh Kudus bukan sesuatu yang gaib. Bukan sesuatu yang paranormal. Tetapi Roh Kudus bekerja dengan begitu ajaib. Dalam cara yang begitu normal. Karena Roh Kudus adalah penolong dan penghibur saya. Nah, saya tahu ya bila Roh Kudus bekerja, banyak pekerjaannya membatasi pemikiran kita. Ya, bukan saya kata Roh Kudus itu buat pekerjaan yang natural tidak. Ya, Roh Kudus bisa bekerja dengan begitu luar biasa. Kalau dia mengurapi seseorang, dia mengurapi pastor, dia mengurapi pemimpin, dia mengurapi kamu. Kita tumpang tangan saudara-saudari, ada kuasa yang mengalir. Itu adalah kuasa dunamis. Pasti Roh Kudus bekerja lebih daripada alam normal. Tapi yang saya bicarakan ini bukan tentang kekuatan Roh Kudus atau kehebatan Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus. Yang saya mau bicarakan adalah bagaimana Roh Kudus mendampingi kita. Selagi kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus itu mendampingi kita, menjadi sebahagian dari kita, bagaimana kita mau kenal urapannya, bagaimana kita mau tahu kekuatannya, bagaimana kita mau kenal pekerjaannya, penghiburannya, pertolongannya. Jadi saudara-saudari, hal yang pertama, jangan lihat Roh Kudus sebagai sesuatu yang gaib. Dia ajaib. Kenapa dia ajaib? Sebab adalah rencana Allah yang begitu jelas. Apabila Yesus datang ke bumi dan Yesus lengkapkan pekerjaannya untuk manusia, supaya sekarang manusia tidak lagi dilihat sebagai berdosa, tidak lagi dilihat sebagai musuh Allah bila dia percaya. Sekarang bila Yesus kembali ke sorga, Roh Kudus datang. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong saudara-saudari dan saya dalam kehidupan seharian kita. Maka dia bukan gaib, tapi dia ajaib. Oh saudara-saudari, jangan lihat dalam keluarga Anda. Kalau ada problem, kalau ada selalu ada salah paham, ya kalau ada selalu ke gereja tapi seperti tidak tahu mempraktikkan kebenaran-kebenaran gereja. Jangan lihat Roh Kudus sebagai sesuatu yang gaib. Ya Roh Kudus enggak perlu ya kita bakar lilin tunggu dia tengah malam. Tidak perlu saudara-saudari. Roh Kudus tidak perlu ya buka tingkap kemudian ada angin tiup-tiup lilin itu bergerak-bergerak. Oh Roh Kudus sudah main. Roh Kudus sudah main. Itu bukan Roh Kudus. Aku enggak tahu itu roh apa saudara-saudari. Roh Kudus ajaib. Dan keajaibannya ialah ini. Waktu saya haus, saya minum. Waktu kamu haus, kamu minum. Dan keajaiban Roh Kudus ialah di saat kita perlukan, dia adalah sebahagian daripada hidup kita. Dan dia pasti tolong. Dan dia pasti menghiburkan kita. Amin. Saudara-saudari dan saya, kalau kita sudah percaya Roh Kudus, percaya pada Yesus Kristus, kita layak menerima pelayanan Roh Kudus. Bukan gaib, tapi ajaib. Bukan situasi yang paranormal saudara-saudari. Tapi dalam hidup kita yang normal. Sebelum ke gereja tadi, waktu saya bawa kereta, saya juga berkata, Roh Kudus, tolong saya waktu bawa firman. Saya sudah buat persiapan, tapi pasti tidak sempurna. Roh Kudus, kau tolong saya. Normal saja. Tapi pekerjaannya lebih dari normal. Tapi cara dia mendampingi kita, itu normal. Amin. Saya mau teman yang normal, saudara-saudari. Ya, Pastor Sam seorang yang normal, saudara-saudari. Kalau kamu belum tahu, saya bagi tahu. Bila saya makan sarapan dengan dia,
Saya Zoom dengan dia normal saja saudara-saudari. Cara saya mendampingi dia normal saudara-saudari. Saya tidak perlu, mau jumpa Pastor Sam, berpuasa dulu ya 2 hari sebelum jumpa dia. Itu kami teman karena normal. Pastor RC juga normal. Pastor Loges juga normal. Itulah kenapa ada berdampingan saudara-saudari. Sungguh pun tiap-tiap dari mereka ada kesaksian yang hebat. Tapi bila mendampingi saya, normal. Amin saudara-saudari. Jadi jangan, kalau saudara-saudari sudah percaya Tuhan Yesus, sudah yakin dengan keselamatan yang Yesus berikan, Roh Kudus dicurahkan pada kamu. Haleluya, amin. Sebelum ke gereja kita ambil suhu saudara-saudari. Ya, ada syaratnya saudara-saudari. Karena ada My App saudara-saudari. Walaupun pendeta saudara-saudari. Kalau saya tidak ikut peraturan nggak bisa datang saudara-saudari. Tapi Roh Kudus, saudara-saudari yang percaya sudah layak saudara-saudari. Enggak ada scan yang berkata, tit, kudus. Oke, boleh terima Roh Kudus. Tit, kudis. Oh sorry, enggak bisa. Tit, kusta lagi enggak bisa. Oh tiada saudara-saudari. Kita yang percaya, di mana saja Anda berada, kalau anak Anda remaja, kalau dia sudah percaya Yesus, doa bersama dia, kata Roh Kudus, penghibur, Roh Kudus, penolong. Kami haus. Kami perlu kekuatan, kami perlu untuk mengingatkan diri kami apa yang kami telah belajar. Itulah pelayanan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, yang terakhir, selain daripada berdampingan Roh Kudus. Amin. Kita baca di dalam firman ini 14:16 Yohanes 16:7. Semuanya diatur oleh Bapa. Semuanya diatur oleh Allah saudara-saudari. Wow, kalau kamu baca ayat ini, saya sudah warnakan. Yang biru bahagian kita. Yang hitam itu bahagian Allah. Firman-Nya berkata apa? Aku minta pada Bapa, Yesus, dan Ia akan memberi kepadamu apa? Seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang 16:7, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Sebahagian daripada hidup kita, Roh Kudus telah diatur, telah disusun demikian rupa. Supaya kita ada teman selamanya, supaya kita ada sahabat selamanya, supaya kita ada penolong selamanya. Itu yang ajaib tentang Roh Kudus. Ada amin? Yang kedua dan yang terakhir saudara-saudari. Kalau kita kembali kepada apa yang Yesus katakan, Yesus berkata begini, orang yang haus dia minum. Tapi Yesus tidak kata dia akan menemui sungai atau dia akan menemui hujan. Yesus berkata daripada dirinya, daripada dalamnya akan apa? Ada aliran air yang hidup. Bagaimana seorang yang haus, yang perlu air, selepas dia minum, sekarang tiba-tiba daripada hidupnya ada aliran air saudara-saudari. Kau boleh bayangkan waktu Yesus berkata begini. Mungkin di depan dia ada banyak orang sedang sibuk. Beraraklah ke kolam ataupun kembali ke bait. Ya sedang sibuk buat perayaan. Tapi pada waktu itu Yesus tahu. Apabila dia mati di kayu salib nanti, darahnya akan menebus semua manusia yang percaya. Seperti 1 Korintus pasal 6. Dan firman Allah berkata di saat kita ditebus, tubuh kita sudah jadi bait Allah. Jadi di tengah-tengah orang sibuk berjalan ambil air pergi ke bait Allah. Ya sibuk mengambil air yang hidup, air suci pergi bait Allah. Tuhan Yesus sudah tahu. Satu hari nanti kamu semua akan jadi bait Allah. Kamu semua akan menjadi tempat di mana Roh Kudus akan hidup. Ini bukan soal lokasi. Ini bukan soal di mana. Tapi ini soal di mana saja kamu berada. Haleluya, amin. Maka itulah kenapa Yesus berkata, setiap orang yang minum daripada dirinya akan ada air kehidupan yang mengalir. Yang pertama kita belajar mendampingi. Yang kedua mari kita mengenal dampak Roh Kudus. Saudara-saudari, kalau kita buka hati dan kita rindu Roh Kudus bekerja dalam hidup kita.
Wow, saudara-saudari, dampaknya cukup besar. Orang selalu berkata pertolongan Roh Kudus. Betul, ya, Roh Kudus selalu memberi pertolongan, penghiburan. Tetapi kalau kamu baca apa yang Yesus kata, dia adalah penolong. Fokusnya ialah penolong, bukan pertolongan. Fokusnya ialah penghibur, bukan penghiburan. Itu dampak yang sangat besar, saudara-saudari. Anda boleh bisa mendapat pertolongan, tapi siapa yang mau jadi penolong Anda? Anda boleh call saya di waktu Anda sunyi, Anda rasa sepi, dan saya coba memberi penghiburan. Tapi apakah saya menjadi penghibur kamu? Tapi puji Tuhan, dampak Roh Kudus begitu besar sehingga dikatakan begini, bila orang minum, dia akan memiliki seperti sungai yang hidup di dalamnya. Itulah dampak pelayanan Roh Kudus dalam hidup kamu dan hidup saya. Yang saudara-saudari cari lebih daripada pertolongan. Yang saudara-saudari akan dapat lebih dari penghiburan. Karena apa? Yesus menjanjikan penolong. Penolong yang setia selama-lamanya. Yesus janjikan apa? Yesus janjikan penghibur yang selalu bersama Anda. Apa bahagian kita? Bahagian kita ialah mau ditolong dan mau dihibur. Roh Kudus tidak bekerja, Roh Kudus tidak membuat apa-apa bila kita tidak mau. Dia tidak bekerja di saat tidak ada kemauan. Karena Roh Kudus bukan Roh Allah yang masuk dalam hidup kita, memaksa kita. Tidak. Pelayanannya bukan memaksa. Tetapi di saat kita ada kemauan, tetapi tidak ada kemampuan, disitulah Roh Kudus bekerja sangat indah. Kalau kamu baca tadi ayat itu, Yesus kata apa? Lebih berguna kepada kamu kalau saya pergi. Betul? Lebih berguna. Saya mau tanya dalam satu soalan yang sangat simpel. Kamu lihat di rumah Anda. Kalau bisa bahagikan barang-barang yang berguna dan tidak berguna, bagaimana kamu bahagikan? Ada orang berkata, yalah yang rosak dan tidak rosak lah. Tidak, betul. Apa cara terbaik kalau kamu minta istri kamu? Darling, kamu ambil barang-barang yang ada di rumah, kita bahagi. Berguna dengan tidak berguna. Bagaimana pembahagiannya terjadi? Jawabannya sangat senang. Apa yang kita selalu guna, itulah yang paling berguna. Betul atau tidak? Apa yang tidak diguna, itu sangat tidak berguna. Ya, di rumah saya ada pinggang, ada mangkuk, dan ada pinggang mangkuk yang tidak berguna. Bukan karena dia tidak sempurna, tapi karena kami tidak guna. Tapi pinggang mangkuk yang paling berguna adalah pinggang mangkuk yang kami guna siang hari malam. Microwave lah, oven lah, macam-macam. Itulah yang paling berguna. Dan Yesus berkata, lebih berguna kalau saya pergi dan dia datang. Maksudnya apa? Di saat kita ada kemauan, di saat kita ada kerinduan, di saat kamu mau melakukan sesuatu, di saat kamu ada satu kehausan, kedahagaan, mau berubah, mau lebih dalam bersama Allah, mau lebih lagi mengenal rencana Allah. Roh Kudus siap menolong, Roh Kudus siap membantu. Tapi kalau kita tidak mau, kita kata tidak apalah, tunggu COVID habis baru serius kembali dengan Tuhan. Tunggu COVID nanti Pastor Sam buat announcement gereja dibuka. Barulah mau kembali pada Tuhan. Duduk sajalah ya. Kita buka ibadah macam kita Astro. Wah, sekarang kita ada banyak channel macam Astro ya. Kita ubah gereja ini, gereja itu. Tidak mau serius dengan firman, tidak mau serius mengambil bahagian dalam kerajaan Tuhan. Dari pengalaman saya, Roh Kudus tidak menolong. Bukan karena dia tidak mau, tapi karena bukan itu cara Roh Kudus. Tapi di saat kita mau, di saat kita rindu, amin. Yesus menjanjikan, kau haus, kau datang, kau minum, sudah ada sungai yang mengalir di dalam kamu. Wow, luar biasa. Saya doakan di waktu pandemik ini, ya, ramai orang berebut vaksin, dose 1, dose 2, kemudian mau booster. Ya, puji Tuhan, saya pun tunggu vaksin saya yang kedua.
Ya, mudah-mudahan akan sampai saudara-saudari. Tapi saudara-saudari di tengah pandemik ini, sadarkah kita ada kuasa Roh Kudus di dalam kita? Ada pribadi Roh Kudus di dalam kita. Dan setiap kali kau perlukan pertolongan, di setiap kali ada satu keinginan dalam hatimu untuk sesuatu yang rohani, untuk sesuatu yang luar biasa, untuk sesuatu yang dampaknya besar, Roh Kudus sudah ada. Untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anakmu. Selagi kita datang pada Yesus dan minum, Roh Kudus pelayanannya pasti ada. Amin. Mari kita sama-sama berdoa di saat ini. Amin. Di mana saja kamu berada, haleluya. Jangan lihat Roh Kudus sebagai sesuatu yang gaib, yang paranormal. Ya, pekerjaannya supernatural. Amin. Tetapi di saat dia mendampingi saudara-saudari, mendampingi keluarga saudara-saudari, oh, dia begitu normal. Karena Allah telah mengkaryakan rencana itu begini. Siapa yang percaya, di saat Yesus sudah kembali ke sorga, Roh Kudus akan memimpin, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan menghibur, Roh Kudus akan mengingatkan kembali semua yang kita ajar. Bapa di sorga, kami doa pada hari ini, pada waktu ini, di mana saja kami berada. Kalau dalam hidup kami perlu pertolongan, dan kami tahu kuasa kami terbatas, kami tahu kekuatan kami tidak sempurna, kami tahu kami lupa apa yang telah diajarkan pada kami. Kami tahu di saat emosi kami sangat terganggu, di saat roh kami sangat mengalami kepahitan dan kesedihan. Terima kasih Tuhan, karena ada keajaiban Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, seperti orang haus yang pergi minum, begitulah kerohanian kami dijaga dan dipuaskan. Haleluya. Nah, Bapa, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus, di saat pandemik ini, kami terpisah secara fisikal dari orang-orang yang mungkin selalu menolong kami. Orang-orang yang selalu menasihati kami. Orang-orang yang selalu membimbing kami. Kami terpisah secara fisikal dari mereka. Tetapi Tuhan, satu pribadi yang tidak pernah terpisah dari kami. Yesus janjikan, Dia menyertai selama-lamanya. Dan itu adalah pribadi Roh Kudus. Kami mengundang, kami buka, kami mempelawah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Lebih lagi, lebih lagi. Di saat kami menangis, Dia bawa firman yang menggirangkan hati kami. Di saat kami kecewa, Dia ingatkan kembali pada kami kasih Bapa dan kasih Yesus yang tidak pernah kehabisan, tapi baru setiap hari. Di saat kami tidak mengerti bagaimana menyelesaikan sesuatu, di situ juga ada hikmat Roh Kudus yang berkata, buat begini dan buat begini. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk setiap anak-anak-Mu, pekerjaan, perhubungan, keluarga, pelayanan mereka. Kuasa Roh Kudus, pribadi Roh Kudus mengalir dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami kasihi, yang kami kagumi, kami doakan. Amin. Haleluya. Ya saudara-saudari, kalau kamu menonton khotbah pada hari ini dan ada kerinduan untuk mengenal lebih lagi tentang Roh Kudus, ya jangan khawatir ya, di dalam YouTube sudah ada satu QR code ya, bisa menghubungi gereja. Ya, kami dengan senang hati untuk membawa pelajaran yang lebih dalam tentang Roh Kudus, karunia Roh Kudus, ya buah Roh Kudus kepada kamu supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Tuhan berkati, God bless you. Roh Kudus selalu menyertaimu dengan kasih Bapa dan juga kemenangan yang ada dalam Tuhan Yesus. Amin.